Fa'amara Allah Ta'ala bi'ikamati din wa an la natafarraqa fih. Dan Allah perintahkan kita semuanya untuk berpegang teguh dengan agama dan jangan sampai kita terpecah belah. Fayadullah ay al-quwah ma'al jamaah. Yadullah, perhatian Allah dan kekuatan Allah akan Allah berikan kepada kelompok yang berpegang teguh dengan apa namanya, al-jamaah, yaitu tidak mau terpecah belah. Ausa hakimun auladahu inda qurbi mautih wa kanu jama'atan. Pernah ada seorang ahli hikmah, para hadirin, yang menasehati putra-putranya di saat ahli hikmah ini menjelang daripada wafatnya. Jadi ada ahli hikmah, dia merasa kalau dirinya akan kembali ke hadratullah subhanahu wa ta'ala, dia kumpulkan anak-anaknya, dinasehati anak-anaknya. Faqala lahum, ahli hikmah ini berkata kepada anak-anaknya, "I'tuni bi'asa atau bi'asi." Berikan kepadaku wahai anak-anakku tongkat, ambilkan tongkatku. Fajama'aha, kemudian tongkat itu pun diambil sama putranya, diberikan kepada si ahli hikmah ini. Wa qala lahum, kemudian ahli hikmah ini berkata kepada anaknya, ini tongkat, patahkan, pecahkan, bagi-bagi. Akhirnya dipecah, dipotong tongkat itu menjadi beberapa bagian. Faqala lahum, kemudian khuduha, kemudian dia mengatakan kepada anaknya, khuduha wahidatan wahidatan, ambil apa namanya, sebagian-sebagian untuk kalian. Jadi satu orang ambil satu bagian pecahan daripada tongkat tersebut. Faqala lahum hakadha antum ba'di. Coba lihat tongkat yang sudah kamu patahkan itu, begitulah kamu nanti jika aku mati, kamu tidak mau berpegang teguh dengan al-jamaah, yaitu dengan kelompok, maunya kamu terpecah-pecah. Seperti halnya tongkat ini, tidak ada manfaatnya jika dipotong-potong. Tapi kalau jadi satu tongkat ini kemudian menjadi kayu yang panjang dan bisa kita gunakan untuk menumpu, ada manfaatnya, ada kekuatannya. Tapi di saat tongkat ini sudah terpotong-potong menjadi beberapa bagian, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Begitulah umat Islam. Kata ahli hikmah ini, hendaknya kalian wahai anak-anakku untuk tidak terpecah belah, bersatulah kalian, jangan sampai dalam urusan agama kalian terpecah belah. Fa idza tafarraqtum tamakkana minkum aduwukum fa abadakum. Karena kalau kalian terpecah belah, maka di situ masuk dari celah terpecah belahnya kalian mereka musuh-musuh kalian, baik itu apa namanya, kalangan setan dari manusia atau kalangan setan daripada jin, yang hingga akhirnya mereka menghancurkan kalian. Nah, makanya para hadirin, satu-satunya daripada yang ditakuti oleh mereka orang-orang kafir terhadap kita ini umat Islam adalah persatuan kita, para hadirin. Tapi Nabi sudah pernah menggambarkan, Nabi sudah pernah menunjukkan dalam hadisnya bagaimana keadaan umat di akhir zaman ini. Yang kata Nabi Muhammad, sataftariku ummati, umatku akan terpecah belah nanti di akhir zaman menjadi 73 golongan, kata Nabi Muhammad. Dan di antara 73 golongan ini hanya satu yang mereka selamat, yang selain daripada satu ini semuanya akan binasa, semuanya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapakah yang satu ini? Kata Nabi Muhammad, ma alaihi ana wa ashabi, yang berpegang teguh dengan syariatku dan syariat daripada sahabatku. Dan sehingga disebut dengan golongan ahli sunnati wal jamaah. Ahli sunnah mengikuti Nabi, as-sunnah maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal jamaah yaitu para ulama. Kita berpegang teguh dengan para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai ke ulama-ulama kita di akhir zaman ini. Berpegang teguh kita dengan mereka sehingga kita disebut dengan golongan ahli sunnah wal jamaah. Dari banyaknya perpecahan Islam, semua kata Muhammad yang selamat cuma satu. Nah, sekarang perpecahan itu terus terjadi, para hadirin. Bahkan para ulama mengatakan jumlah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad itu adalah sebuah isyarat akan banyaknya perpecahan, yang artinya
bisa jadi perpecahannya lebih daripada itu. Karena di saat Nabi mengucapkan hadis ini, angka 73 itu termasuk angka yang besar, sehingga yang artinya perpecahan itu akan banyak terjadi dan bahkan bisa melebihi daripada jumlah yang Nabi sebutkan. Sehingga itu hanya sebuah isyarat dari Nabi Muhammad, nanti di akhir zaman akan banyak perpecahan dan yang paling benar di antara mereka hanya satu, yaitu ma alaihi ana wa ashabi, yang akhirnya banyak orang-orang yang mereka memunculkan daripada akidah-akidah sesat para hadirin di masa kita sekarang ini, yang mereka bersembunyi di balik daripada hadis ini. Jadi mereka sesat, mereka tidak ikut sahabat, mereka tidak ikut Nabi, mereka menghukumi dengan hawa nafsunya, tapi mereka mengaku di hadapan manusia bahwasanya dirinya adalah ahli sunnati wal jamaah. Itu banyak sekali para hadirin. Makanya kita perlu paham, yang termasuk daripada keyakinan yang benar dalam Islam itu apa saja sih? Itu perlu paham. Di antaranya adalah orang yang diridhai oleh Allah adalah orang yang muslim, beragama Islam, kemudian berakidah ahli sunnati wal jamaah. Kemudian kita menggunakan daripada dalam hal ilmu akidah, kita menggunakan daripada akidah Asy'ari, dan yang dibenarkan ada dua, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Maturidiyah ini banyak dipakai di kalangan umat Islam ahli sunnah yang ada di India, Pakistan, itu pakainya Maturidi, dan itu dibenarkan para hadirin. Asy'ariyah dibenarkan, Maturidi dibenarkan, dua ini saja yang dibenarkan. Nah, kita di Indonesia kita pakainya Asy'ari, seperti kita dalam memahami sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang ada 20, itu sebaliknya yang mustahil juga ada 20, itu semuanya adalah akidah Asy'ariyah yang kita pelajari. Kemudian tidak cukup tiga ini bermadhab. Kalau ada orang mengatakan saya ahli sunnah, tapi saya ini lebih mengikuti Al-Quran dan hadis, kami tidak pakai madhab, tapi kami pakai Alkitab wa sunnah, pakai Al-Quran dan hadis, maka ini tidak dibenarkan para hadirin. Karena yang benar pasti seorang yang akidahnya tepat, akidahnya benar adalah yang mau bermadhab. Apa bermadhab itu? Bermadhab itu kita mengikuti satu daripada pendapat ulama al-mujtahid, yang mereka sudah sampai di maqam mujtahid. Mujtahid itu yang berhak untuk memutuskan sebuah hukum karena kecerdasannya, dan itu ada syarat-syaratnya para hadirin. Nah, termasuk Imamuna Syafi'i. Nah, madhab yang dibenarkan ada 4: madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Dan kita mayoritas di Indonesia kita menggunakan madhab Syafi'i.